Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emil Panabanda Putra. Di sini saya sebagai ketua kelompok, dan di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas kelompok 8, dan saya akan menjelaskan untuk yang 8.1, yaitu mengenai transfer learning Pasteur RCNN. Jadi di sini kita menggunakan Google Colab. Nah, yang pertama kita pastikan untuk konekkan ke GPU T4. Lalu di sini ada Nvidia MSI. Jadi ini digunakan untuk memastikan GPU sudah aktif di Google Colab. Lalu di sini ada PIP install Tor Matrix dan PIP install UNNX. Jadi ini menginstal dua library tambahan yang dibutuhkan. Bagian Tor Matrix digunakan untuk menghitung MAP sebagai metrik evaluasi deteksi objek. Lalu ONNX digunakan nanti untuk mengekspor model yang sudah dilatih ke format ONNX agar bisa dipakai di luar PyTorch. Nah, selanjutnya di sini kita mendownload dataset dari RoboFlow. Nah, dan di sini saya masuk ke RoboFlow untuk download dataset. Nah, di sini saya akan menyalin untuk datasetnya. Lalu saya pastikan di sini. Jadi ini berisi kode template untuk mendownload dataset dari RoboFlow dalam format Coco. Jadi kode ini dalam kondisi terkomen, artinya harus diganti dengan kode download. Selanjutnya di sini ada import torch. Jadi ini mengimpor semua library yang dibutuhkan untuk proses training. Selanjutnya di sini ada kelas custom dataset. Jadi di sini kita membuat dataset loader untuk membaca dataset Coco dari RoboFlow. Lanjut bagian load model, load train dan validation dataset. Jadi pada bagian ini kita membuat objek dataset untuk data train dan validasi menggunakan kelas custom dataset. Lalu membungkusnya dengan data loader. Batch size sama dengan 4, artinya setiap iterasi training memproses 4 gambar sekaligus. Lalu parameter collect fn digunakan karena setiap gambar bisa punya jumlah bounding box yang berbeda sehingga perlu perlakuan khusus saat digabung dalam satu batch. Nah, selanjutnya di sini ada ambil jumlah kelas dan label. Jadi pada perintah ini fungsi ini membaca file anotasi Coco JSON untuk mengambil nama-nama kategori atau kelas yang ada di dataset. Hasilnya disimpan ke num kelas atau daftar nama kelas. Informasi ini dibutuhkan untuk mengkonfigurasi head model Pasteur RCNN sesuai jumlah kelas dataset kita. Nah, selanjutnya ada load dan modifikasi model Pasteur RCNN. Nah, di sini ada load model, pre-trained model. Jadi Pasteur RCNN ResNet 50 dengan bobot default yang sudah dilatih di dataset Coco. Backbone ResNet 50 plus FVN sudah belajar fitur-fitur visual yang kuat. Selanjutnya ganti head classifier bagian box
prediktor diganti dengan pas RCNN prediktor baru yang disesuaikan dengan jumlah kelas dataset kita. Jadi hanya bagian ini yang di training dari awal, sedangkan backbone-nya tetap menggunakan bobot pre-training. Selanjutnya ada pindahkan model ke GPU. Model to device memindahkan model ke GPU jika tersedia agar proses training jauh lebih cepat. Selanjutnya bagian training loop. Nah, pada bagian ini menjalankan proses training selama 20 epochs. Jadi di sini ada optimize SGD menggunakan stochastic gradient descent dengan learning rate 0,005 dan momentum 0,9, lalu weight decay untuk regularisasi. Selanjutnya ada fungsi evaluate. Setelah setiap epoch, model diset ke mode eval dan dijalankan pada data validasi tanpa menghitung gradien. Lalu output prediksi dibandingkan dengan ground truth menggunakan mean average precision untuk menghitung MAP. Selanjutnya di sini ada training loop. Jadi setiap batch model menghitung total loss dari 4 komponen loss faster RCNN. Jadi RPN classification loss, RPN box regression loss, dan ROI classification loss, ROI box regression loss. Lalu dilakukan backward pass untuk memperbarui bobot model. Selanjutnya output per epoch menampilkan nilai loss rata-rata MAP dan MAP 50 untuk memantau perkembangan training. Nah, lanjut di sini ada import model ke ONNX. Jadi pada bagian ini mengekspor model yang sudah dilatih ke format ONNX. Jadi format ONNX bersifat framework agnostik, artinya model bisa dijalankan di luar PyTorch, misalnya menggunakan OpenCV DNN atau runtime lainnya. Lalu input dummy berukuran 1, 3, 2, 24 dipakai untuk menentukan bentuk input model. Lalu dynamic access dikonfigurasi agar byte size dan jumlah bounding box bisa fleksibel saat inferensi. Nah, di sini ada download training fast CNN. Jadi di sini mendownload file ONNX yang sudah diekspor dari environment Google Colab ke komputer lokal. Jadi file ini nantinya bisa digunakan untuk inferensi menggunakan OpenCV DNN di notebook berikutnya, yaitu 8.2. Jadi untuk materi yang kedua itu, materi 8.2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, ini masuk ke bagian 8.2 interfacing faster RCNN. Sebelum menjelaskan notebook, ini ada dua persiapan yang harus dilakukan di antar Conda from page. Yang pertama adalah interactive install Mercury pack on Conda Prophet Action, dan ini adalah
Contohnya, install pack tambahan. Install pack tambahan RCNN OpenCV DNN. Dan ini adalah source kodenya. Tampilan Python-nya ini. Pada bagian ini, mengimport library yang dibuatkan untuk interversi menggunakan Nox Resume untuk membuat dan menvalidasi file model Nox. Susah sepan. Nah, lanjut 8.2.2 mengimport library yang digunakan untuk interaktif menggunakan Noxe Resume untuk membuat dan menvalidasi file model Nox. Engine interaktif yang mengeluarkan model Nox secara invention tanpa butuh Python rig untuk manipulasi array. Terus input output untuk membaca dan menampilkan gambar. Dan pada bagian ini mempersiapkan gambar input agar sesuai format yang diharapkan model. Ada 4 langkah. Processing di sini OpenCV membaca gambar dalam bentuk RGB dikomprensi ke RGB karena model dideletasi dengan gambar RGB. Gambar diubah ke ukuran 2224 x 224 sesuai ukuran input saat model dekonversi ke Onyx. Nilai pixel dibagi jadi 255 agar berada di rating 0,1 konsisten dengan processing saat training. Ubah dimensi. Dan pada bagian ini mengubah dimensi dari format HWC ke CHW. Lalu ditambahkan dimensi bit menjadi 1 CHW karena model menghubungkan input 4 dari dimensi. Menurut model Nox yang sudah dilatih notebook 8.1 dan di-download ke folder lokal Anda. 3 langkah di sini. Membaca file Nox dari disk ke memori. Terus validasi membawa struktur model Nox, validasi dan tidak korup sebelum dijelaskan. Membuat sesi interaksi Nox Resume yang siap menerima input dan menghasilkan prediksi. Dan berikutnya menjelaskan interaksi model tahap gambar yang sudah diprocessing. Ini menerima 2 argumen. Not artinya ambil semua output layer. Dan input image transfer adalah distorsi yang mematahkan nama input layer ke ansor gambar. Hasilnya adalah 3 output sesuai yang didefinisikan saat export on Nox, yaitu box, label, dan scores untuk setiap objek yang terdeteksi. Manipulasi hasil deteksi ke gambar hasil ada beberapa poin penting ya di sini. Menggunakan hyperclass dari file ultis.py yaitu sudah disediakan berisi fungsi post version khusus untuk output first RCNN dan on-ons. Daftar nama kelas disesuaikan dengan dataset index 0 adalah background
dan indeks adalah source threshold sama dengan 0,5. Hanya deteksi dengan conversion score di atas 50% yang ditampilkan untuk menyaring prediksi yang kurang yakin. Fungsi ini berfungsi untuk mengakses ulang kondiktan bounding box dari ukuran input 224 kali 22 kali 4. Kembali ke ukuran gambar asli, lalu menggambar kotak dan label di atas gambar CP2 in show. Menampilkan hasil akhir gambar dengan bounding box di jendela OpenCP. Ya, di sini saya akan lanjutkan dari rekan saya tadi. Di sini selanjutnya itu tentang Object Consenting Cluster RCNN. Sebelum menjalankan netbook ini buat Conda environment baru khusus untuk subversion karena library ini membutuhkan Python. Setelah install dan tutup dan buka, ulang VS Code, lalu pilih kernel belajar execution. Nah, setelahnya itu ONNX dan time untuk membuat dan menjalankan model fresh RCNN. Kemudian supervision library dari Rabuflow untuk anotasi visual dan menghitung objek dalam polygon zone. Setelahnya itu helper class lokal yang berisi fungsi post parsing output model termasuk cross-link bounding box ke ukuran gambar asli. Ya, kondisikan daftar nama kelas sesuai dataset yang dilatih di netbook 8.1. Nah, indeks 0 adalah background yang merupakan kelas default phrase RCNN dan indeks 1 adalah schedule sebagai kelas objek yang ingin dideteksi dan dihitung. Nah, nomor input dari disk. Nah, ada pengecekan otomatis lembar gambar. Jika lembar gambar melebihi 900 pixel, gambar akan di-resize 50% menggunakan FE 0,5 FY 0,5. Ini dilakukan agar gambar tidak terlalu besar saat ditampilkan di layar dan polygon zone bisa digambar dengan lebih presisi. Setelahnya itu model RCNN ONNX yang sudah dilatih sebelumnya di netbook 8.1. Prosesnya sama seperti di netbook 8.2. Model divalidasi terlebih dahulu dengan ONNX Share atau shake model untuk memastikan file tidak crop. Lalu partai inferencing session membuat sesi inferensi yang siap digunakan. Dan itu processing gambar dan menjalankan inferensi dalam satu sel langkah. Profesinya identik dengan netbook 8.2. Itu polygon using both
liquid. Itu membuat zona penghitungan objek secara interaktif menggunakan mouse, CPU2, selektron, menampilkan gambar dan meminta user untuk klik drag memilih area persegi koordinat hasil seleksi XYH, kemudian dikonversi menjadi 4 titik sudut poligon top left, top right, bottom right dalam format array. Nanti poligon inilah yang nantinya menjadi area counting, hanya objek di dalam zona ini yang dihitung. Seterusnya itu alternatif tradisional jika tidak ingin menggunakan mouse setiap kali netbook dijalankan ulang. Koordinat poligon yang sudah diketahui bisa langsung di hardcode di sini. Cukup di uncomment baris ini dan paste koordinat poligon yang sebelumnya dicetak dari sel 6, lalu sel 6 bisa dilewati. Nah, setelahnya itu inisialisasi supervisor polygon zone. Nah, seterusnya komponen-komponen supervisor untuk visual dan counting. Polygon zone membuat zona counting berbentuk polygon berdasarkan titik-titik yang sudah didefinisikan. Zona 3 yang akan menentukan objek mana yang dianggap masuk area hitungan. Itu untuk menggambar bounding box di atas gambar, lab annotator untuk menampilkan teks, label, dan kode di setiap deteksi. Polygon zone annotator untuk menggambar garis polygon zona di atas gambar beserta label jumlah objek dengan warna hijau dan ketebalan garis 2 pixel. Objek content sebenarnya itu adalah utama yang menjelaskan seluruh itulah. Di content adalah beberapa tahap penting di sini. Pertama itu filter confidence threshold 0,89 berarti hanya deteksi dengan confidence di atas 89% yang diproses. Nilai ini lebih tinggi dari netbook 8.2 atau 0,5 untuk mengurangi bias positif saat counting. Seterusnya itu filtering dengan mask output 2 threshold menghasilkan array boolean yang digunakan untuk menyaring box, labels, dan skor sekaligus hanya mengambil deteksi yang lolos threshold. Setelahnya itu scale bounding box utility scale box mengonversi koordinat box dari skala input model 224x224 kembali ke skala gambar asli agar box tempat menempel pada objek di gambar original. Itu detection mengemas hasil deteksi ke format standar supervision yang bisa dipahami oleh semua annotator dan zone. Dan itu zone 3 fungsi kunci dari supervision yang mengecek setiap deteksi apakah bounding box yang berada di dalam polygon zone. Objek yang masuk zone akan dihitung dan hasilnya disimpan di zone correct count. Analisis tampilan box, label, confidential, garis polygon, dan jumlah objek semua gambar di atas gambar ke atas gambar hasil salin original image lalu ditampilkan di jendela OpenCV. Mungkin sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.